Baik pemirsa, kita lanjuti perbincangan kita di tamu kita. Tadi ternyata banyak langkah-langkah untuk guru-guru begitu Bu, untuk bisa mengajari anak-anak TK. Ternyata nggak mudah begitu kan? Banyak juga yang berpikiran tadi kata Ibu bahwa ngajarin anak TK itu mudah begitu. Tapi sebenarnya seperti apa sih Bu? Iya, ya itu tadi seperti saya katakan bahwa mungkin buat yang awam menganggap mengajar di taman kanak-kanak itu satu hal yang mudah, tidak perlu pendidikan khusus. Tapi mungkin itu bisa terjadi pada sekolah-sekolah yang mungkin punya kepala sekolah yang juga tidak paham hal itu, ya. Tapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin kepala sekolahnya punya pemahaman lebih tentang pendidikan anak, itu tidak bisa dibiarkan, gitu ya. Jadi misalnya pada saat kita mengajarkan lagu, itu kayak misalnya tidak bisa yang tiba-tiba, ayo anak-anak kita nyanyi balonku, tidak bisa seperti itu. Kalau untuk lagu lama iya, tapi untuk lagu baru pengenalannya itu ada tahapan-tahapan. Pertamanya si ibu guru harus menyanyikan lagu baru itu 1 sampai dengan 3 kali, lalu nanti ada senandungnya, ada diganti suku katanya, sampai nanti meminta anak ke depan. Itu kalau ada beberapa, ada 13 langkah untuk pengajaran lagu saja untuk lagu baru. Dan itu tidak mungkin bisa diketahui tanpa belajar gitu ya ke guru itu sendiri. Mungkin sih tidak harus mungkin kebijakan di setiap sekolah berbeda-beda, mungkin ibu gurunya cukup dengan kursus atau apa, tapi memang buat saya akan lebih bagus, si guru itu akan lebih punya kemampuan kalau memang dia punya pendidikan guru taman kanak-kanak seperti itu. Oke. Nah, Ibu, kita juga harus meningkatkan mengenai pengenalan budaya begitu Bu, tradisional budaya kita sendiri misalnya seperti itu. Tapi di anak-anak di tingkat RA atau TK itu sendiri, apakah sudah ada pengenalan budaya dan tradisional yang ada? Itu memang ada tema dan subtemanya ya. Ada tema dan subtemanya. Pada saat misalnya di situ temanya ada negaraku, ya kan. Nanti di situ ada subtemanya. Nanti di situ ada pengenalan terhadap misalnya baju-baju daerah, lagu-lagu daerah. Itu ada sebetulnya. Dan biasanya sih kalau di TK biasanya ya ada Kartini tanggal 21 tuh. Nah itu di situ aplikasinya. Pada saat di awal materinya itu ada. Itu memang ada tema dan subtemanya harus dibahas. Misalnya makanan khas dari daerah apa, pakaian tradisionalnya daerah mana, itu seperti itu. Sampai kalau misalnya ada kan suka ada ciri-ciri spesifik ya dari setiap daerah. Misalnya kalau yang kulitnya ini, rambut ini, itu kita bahas. Tapi kalau di Kabupaten Bogor sendiri kan ini adalah budaya Sunda begitu Bu. Tapi ada ke Bu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai budaya Sunda itu sendiri? Kalau di Al-Islah sendiri ada misalnya kita nari ya, nari tari Sunda. Lalu juga ada anak-anak diajar main angklung. Nah itu ada seperti itu. Kalau untuk di Al-Islah sendiri. Tapi kalau ya saya ada beberapa sekolah yang sudah mulai anaknya kalau hari Rabu atau apa saya kurang, itu pakai bajunya baju daerah, pakai kebaya gitu, kebaya Sunda. Itu ada yang sudah seperti itu. Oke, jadi pengenalan budaya juga dilakukan di tingkat taman kanak-kanak ya Bu ya, atau atfal sendiri. Nah, peran dari guru juga harus dibantu dengan peran orang tua begitu. Nah, ini kan juga mungkin ada orang tua yang sedang menonton kita pada kali ini begitu. Apa aja memang yang harus dikembangkan begitu Bu di rumah misalkan seperti itu terhadap perkembangan motorik atau misalkan perkembangan kepribadian anak dan seperti itu yang memang sempat diajarkan di sekolah dan juga wajib diajarkan di rumah misalnya seperti itu, apa Bu? Seperti itu. Ya, kalau misalnya di rumah biasanya kan kita dengan pihak orang tua ada pertemuan ya. Kita juga punya komite sekolah itu kan ada. Nah, jadi kita berikan pengarahan bahwa di sekolah itu anak diajari A, B, C dan sebagainya. Nah, itu mohon dilanjutkan di rumah supaya sinkron. Sinkron antara yang dilatihkan di sekolah dengan di rumah. Karena kalau nggak sinkron ya nggak akan berhasil dengan bagus gitu ya. Nah itu seperti itu biasanya orang tua sudah kita berikan pengarahan. Kalau di sekolah itu seperti ini, mohon dilanjutkan di rumah seperti ini. Itu biasanya sih seperti itu. Kita ada komunikasi dengan orang tua. Oke, tapi contohnya apa Bu yang memang harus dilakukan orang tua di rumah misalnya gitu untuk perkembangan anaknya itu sendiri? Iya, kalau misalnya kan ada kita dilatih motorik halusnya si anak, tentunya dengan menarik garis lurus dan sebagainya. Nah itu yang kadang yang salah tuh seperti itu. Jadi anak diberikan
PR-nya itu yang sudah seperti di SD. Seharusnya tidak seperti itu. PR-nya itu cukup kayak misal menarik garis lurus. Nah itu tolong dibantu di rumah. Bagaimana cara dia memegang pensilnya, itu juga kan termasuk dalam motorik halus dianya, ya kan? Kayak misalnya main lilin, itu juga bagus untuk apa namanya kelenturan otot-otot jari-jari si anak, itu juga bagus. Kayak main plastisin di rumah itu sebaiknya. Jadi jangan anak-anak tuh dijajali dengan gadget aja lah. Tolong, kan masih banyak permainan-permainan ataupun alat-alat main yang lebih mendidik ketimbang gadget gitu. Oke. Tapi mengasuh anak itu kan berarti tidak mudah begitu, Bu. Tapi bagaimana mengasuh anak supaya memang kepribadiannya nanti besarnya juga itu menjadi baik. Contohnya juga yang pasti ini kan pasti semua juga cerdas, misalnya seperti untuk anak ada juga hebat. Bagaimana, Bu, untuk di rumah nih, mungkin Ibu ingin berbagi kisi-kisi misalnya seperti itu, Bu, pada orang tua yang ada di rumah, bagaimana cara pengembangan anak yang ada di rumah. Ya, mungkin itu dimulai dari tahapan di kandungan dulu ya. Nah, tahapan di kandungan tentunya ibunya harus dalam kondisi stabil, tidak stres dan cukup gizi. Kan seperti itu. Itu untuk perkembangan otak si anak tentunya dengan ini. Nanti pada saat anak juga sudah lahir ke dunia, itu pun sama perlakuannya, lingkungannya juga harus yang betul-betul mendukung seperti itu ya. Karena 1 sampai dengan 6 tahun itu adalah masa kemasan, di mana perkembangan otak si anak sangat-sangat cepat. Itu di masa itu. Jadi memang pada saat itu umur 1 sampai dengan 6 itu dilatihkan segala macam apa namanya kemampuan-kemampuan yang memang sanggup diikuti oleh anak itu dilatihkan pada masa itu, karena itu masa kemasan dia. Karena setelah 6 tahun perkembangan otak si anak akan berjalan seperti biasa, akan melambat. Jadi nah pada saat itulah asupan gizi harus cukup, lalu juga contoh-contoh demi kalau misalnya kita kan semua orang tua pastinya ingin punya anak yang cerdas, yang berhasil di masa depannya, ya tentunya kan harus diikuti dengan apa namanya contoh yang diberikan oleh orang tua di rumah, kan seperti itu ya. Misalnya kadang orang tua melarang anak untuk melakukan ini, tapi dia juga sebenarnya melakukan. Bagaimana mungkin mau jadi contoh yang baik buat anak seperti itu. Jadi memang harus perubahannya dari diri orang tua sendiri. Jadi orang tua sebagai contoh juga kan begitu kepada anak. Nah, apa yang biasanya terjadi anak menjadi pendiam gitu yang memang sering dilakukan sama orang tua dan memang tidak boleh dilakukan orang tua di depan anaknya misalnya seperti itu, sehingga memang anaknya menjadi pendiam, penakut misalnya seperti itu? Mungkin apa namanya ya, ini yang sekarang terjadi itu, jadi kalau anak melakukan kesalahan, anak dihukum. Seharusnya bukan dihukum, tapi cukup diberikan teguran, diperbaiki. Ya, karena kalau anak dihukum dia akan ketakutan. Akhirnya jadi itu seperti tadi ya. Jadi tidak mau melakukan apapun karena takut salah. Kalau sudah salah saya pasti dihukum. Dihukum mungkin dipukul atau di apa. Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Orang tua kalau pada saat si anak membuat kesalahan, cukup ditegur lalu diajari lagi bagaimana caranya. Tapi memang ada apa namanya, kalau kita bercermin pada nabi kita ya, tentunya juga memang anak boleh sebenarnya. Tapi pada bagian-bagian tubuh yang mana gitu, dan itu juga sebenarnya bukan merupakan pukulan keras tapi peringatan. Misalnya anak tidak melakukan kesalahan apa, kakinya yang ini kan itu tidak boleh anggota tubuh yang lain. Nah, seperti itu ya. Cuma mungkin kalau sekarang apa ya, karena mungkin orang tua sudah lelah bekerja di luar, akhirnya pada saat si anak membuat kesalahan, tidak pakai komunikasi dulu. Kenapa kamu melakukan ini, kan seperti itu. Pada saat anak diajak berkomunikasi, tentunya kan ada alasan tertentu kenapa anak melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, Ibu mungkin di jalan begitu, Bu, sering melihat banyak anak-anak yang menjadi apa ya, mungkin menjadi pekerja sosial begitu ya, kalau kita lembutnya pekerja sosial. Banyak anak-anak yang dibawa orang tuanya untuk melakukan apa ya, minta-minta misalnya seperti itu, menjadi pengemis misalnya untuk dibawa anak-anak. Ini ada akibat dari hal seperti itu terhadap psikis anak itu seperti apa, Bu? Jelas ya, paling tidak itu akan mempengaruhi kepribadian si anak. Karena dia sudah terdidik sejak awal, misalnya melihat sendiri ibu-ibunya minta-minta dan mendapatkan hasil, kan seperti itu. Tentunya akan apa namanya apa sih namanya, di dalam otak anak akan terpola bahwa kerja seperti itu hal yang apa, menyenangkan dan tidak sulit gitu kan, dan menghasilkan juga seperti itu. Dan tentunya akan apa sih namanya, perkembangan si anak akan buruk ya, tidak lagi menjadi anak yang mandiri atau apa ya, dia cukup melihat
hal-hal yang dicontohkan oleh orang tuanya dan itu akan diikuti oleh anaknya. Oke. Bukan hanya anak-anak yang mungkin sudah mengerti, kalau mungkin udah 2-4 tahun itu berarti sudah mengerti Bu ya. Ini kan juga masih anak yang bayi-bayi gitu Bu, yang dibawa di setiap jalanan. Ibu mungkin sering melihat hal itu. Ibu melihatnya seperti apa? Kalau melihat seperti itu sih sedih ya. Itu mungkin untuk sebagian orang lain untuk dapat anak aja susah gitu ya. Tapi ini begitu diberikan anugerah oleh Allah, bukannya dipelihara dengan baik, malah dipakai. Jadi tadi dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan oleh orang tuanya. Mungkin dipandangnya anak tidak paham, padahal tidak seperti itu. Ya kan, kedekatan emosi antara ibu dengan anak itu akan terjalin gitu ya. Nah, pada saat misalnya mungkin secara tidak disadari orang tua itu memberikan contoh dengan dia membawa anak bayi ikut minta-minta, itu juga sudah menjadikan contoh buat si anak bayi, itu akan terekam di memori si anak. Cuma mungkin itu yang tidak disadari, anak bayi ini ngerti apa. Enggak bisa seperti itu, dia sudah mulai paham. Jadi menurut Ibu, apakah Kabupaten Bogor ini sudah menjadi kota yang ramah anak, Bu? Boleh jujur? Jujur ya, ini kan kita jujur aja ya. Kalau menurut saya belum ya, karena saya lihat di lampu merah banyak sekali anak-anak yang usianya harusnya masih ya main gitu ya, mendapatkan pendidikan bukan kecukupan gizi, dia harus malah cari. Jadi menurut Ibu siapa yang harus berperan menangani hal ini? Seluruh pihak saya pikir gitu ya, karena tidak bisa juga kita memasrahkan kepada pemerintah gitu. Cuma mungkin pemerintah kan punya power ya Mas ya. Gitu kalau kita kadang-kadang gini, kita juga negor si anak juga, anak udah ngelawan kita, udah susah sekarang. Tapi kan pemerintah lebih punya power, mungkin kerjasama dengan lingkungan sekitar seperti itu, sehingga bisa meminimalkan lah hal-hal yang seperti itu gitu. Sekarang juga Ibu mungkin lihat di berita-berita di televisi dan koran juga ada peradilan anak sekarang nih Bu ya. Dan memang sekarang lagi digodok mengenai undang-undang itu, peradilan anak misalnya seperti itu. Seharusnya untuk anak-anak yang mengalami atau kesalahan di dalam hidupnya pas saat masih kecil misalnya gitu, itu harusnya seperti apa sih Bu ditindaklanjutinya ke depannya seperti itu? Untuk di peradilan anaknya? Ya kalau menurut saya sih mungkin masih usia seperti itu kan sebenarnya masih bisa diperbaiki ya, tidak susah untuk memperbaikinya kalau belum terlambat. Tentunya ya diberikan pengarahan lah, dididik lagi, mungkin difasilitasi oleh pemerintah, karena mungkin hal itu terjadi pun menurut saya sih bukan keinginan ya, tapi karena keadaan juga, karena keadaan, dan pada saat dia merasakan itu hal yang mudah, akhirnya jadi keterusan seperti itu gitu Mas. Nah di TK atau RA Ibu sendiri yang ada di Al-Falah gitu ya, Al-Islah, Bekang. Nah nih di RA Ibu apa aja Bu yang ada di RA Ibu dan bisa diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor begitu Bu, supaya mungkin bisa bergabung nih Bu bersama-sama dengan RA Al-Islah Bekang untuk membimbing anaknya kepribadiannya menjadi lebih baik. Mungkin bisa promo gitu Bu. Ya, kalau di Al-Islah sendiri memang kita mengasuh anak ya, bukan cuma sekedar mengajar tapi mendidik, mengasuh si anak gitu. Jadi memang orang tua menitipkan anak di Al-Islah itu betul-betul kita jaga sampai dengan jam pulang sekolah. Makanya mungkin kalau lihat pagarnya hampir 3 meteran gitu ya. Tinggi sekali ya. Tinggi. Jadi kita juga berusaha melindungi si anak selama dia berada di dalam pengasuhan kami. Kan seperti itu ya. Jadi tadi seperti di awal ya, motoriknya kita ajar, dari kemandiriannya juga lalu dari segi keimanannya itu juga kita ajarkan, anak juga kita ajar praktek sholat seperti itu jadi terintegrasilah semuanya ya, itu terintegrasi di dalam rancangan pendidikan yang kita buat di Al-Islah. Tapi untuk pendaftaran tahun ini bagaimana? Sudah mulai. Iya, sudah mulai. Ya silakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang misalnya menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang berbakti pada agamanya, pada ibunya, pada orang tuanya, pada nusa dan bangsa, mungkin bisa menitipkan kepada RA Al-Islah untuk kami asuh, kami didik sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau untuk biaya nih Bu bagaimana Bu?
Kalau di Al Islah itu biayanya untuk uang masuknya 2.500.000. 2.500.000, oke. Iya betul. Nah, itu sudah include semua ya. Ada seragamnya, ada uang bangunannya, ada untuk kegiatannya seperti itu. Kalau apa namanya, tapi memang ada perbedaan antara laki dan perempuan. Untuk perempuannya 2,5, yang lakinya 2,4 karena dia di seragamnya berbeda gitu. Jadi bisa menghubungi Bang Bu kalau untuk teman-teman. Kalau bagi yang berminat untuk menitipkan anaknya untuk kami didik, bisa menghubungi langsung ke tempat pendaftaran di era Al Islah, atau mungkin bisa melalui ponsel ya 081809907555. Ya, ada di bawah sini ya. Dan terima kasih untuk Ibu Jamiatul Hasanah atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para orang tua yang ada di rumah. Dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di tamu kita edisi kali ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.